Shalom, selamat sore teman-teman semua. Shalom. Sore hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang sudah kami siapkan. Oleh sebab itu, saya sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi sore hari ini, dan teman-teman saya di samping kanan, orang pertama sebagai pemateri pertama, orang kedua sebagai pemateri kedua, dan orang ketiga sebagai pemateri ketiga. Begitu juga orang keempat sebagai pemateri keempat. Oleh karena itu, saya tidak memperpanjang kata kalimat saya. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi kami pada sore hari ini. Kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh dari moderator. Kita langsung saja pada bab 1, pendahuluan untuk 1.1 latar belakang. Masa kecil atau masa remaja, Loyola bukanlah nama keluarga, melainkan nama istana kemuliaan keluarga. Lahir pada tahun 1941 dalam keluarga bangsawan di daerah Basque di Spanyol Utara. Dibaptis dengan nama Inigo Lopez, tetapi nama itu dilantik kemudian menjadi Inigo. Ketika dia masih kecil, pendidikannya sangat minim, begitu pula minatnya terhadap ritus dan ajaran gereja. Sama seperti anak bangsawan lainnya, dia pun dilatih dalam keterampilan kesatriaan. Dia pun memilih seorang wanita yang dicintainya secara ideal, yaitu Germani de Fois, Ratu Spanyol. Sampai pada umur 26 tahun, dia seorang laki-laki yang menghabiskan waktu dan tenaganya demi kesia-siaan duniawi dan asik sekali melibatkan diri dalam semua macam kegiatan bersenjata. Hasrat satu-satunya yang mendorong kelakuan terurus harapan panah berupa kehormatan tinggi pada medan perang. Sampai dia pindah dari militer ke teologi karena selama waktu pemulihan kesehatannya, dia membaca buku yang berjudul Riwayat Tuhan Yesus. Pengalaman dan hasil meditasi yang dialami setia membaca buku dan diberi mimpi, dia semakin semangat dan memanfaatkan waktu dalam berdoa dan bermeditasi tentang Kristus dan kaum kudus. Kemudian di Universitas Paris bersama dengan 8 mahasiswa lainnya sepakat dalam maksud menawarkan tenaga mereka dengan tanpa syarat kepada Sang Paus, dan keputusan itu dijernihkan sampai mereka ingin mendirikan gereja baru yang pengajarannya disebut Yesus dengan 3 maksud, yaitu mendidik kaum muda, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar, dan untuk melaksanakan perintah apapun dari Paus. Dan terdapat 3 dasar, yaitu turut berpengaruh, pandangan Loyola tentang pendidikan baik umum maupun pendidikan agama Kristen, yaitu pengalaman militer, kebatinan, dan sumber-sumber iman Kristen, khususnya gereja. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah: A. Bagaimana riwayat pendidikan. B. Bagaimana sampai pindah dari militer ke teologi. C. Bagaimana pengalaman dan hasil meditasi. D. Bagaimana pengajarannya di Universitas Paris. E. Bagaimana tujuan bumi Yesus. Dan F. Bagaimana perannya dalam perang. 1.3 Tujuan pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan makalah ini untuk mengetahui: A. Untuk mengetahui riwayat pendidikan. B. Untuk mengetahui mengapa sampai pindah dari militer ke teologi. C. Untuk mengetahui pengalaman dan hasil meditasi. D. Untuk mengetahui pekerjaan di Universitas Paris. E. Untuk mengetahui tujuan bumi Yesus. F. Untuk mengetahui peranannya dalam perang. Materi selanjutnya saya akan berikan kepada saudara. Baik, terima kasih banyak kepada materi yang dibuat. Pertama, bab pembahasan A. Riwayat pendidikannya. Pada bulan Februari
tetapi untuk menolong orang-orang yang belum mengalami perdamaian dalam iman mereka. Oleh karena itu, pada bulan Maret tahun 1524, dia tiba kembali ke pelabuhan Barcelona. Di sana walaupun sudah berumur 33 tahun, tanpa merasa malu, dia mulai mempelajari bahasa Latin. Bersama dengan para anak didik muda, sesudah mempelajari bahasa Latin tahun gunanya, dia menyatakan bahwa ia siap mengikuti kuliah pada universitas untuk meraih gelar magister. Mendengar penilaian begitu, Loyola bepergian ke kota Alcalá untuk memulai studinya pada universitas di sana. Menurut riwayat hidupnya, dia mempelajari logika sebagaimana diharapkan digarap oleh De Soto, filsuf alami. Menurut pikiran Albertus Magnus, Albertus Agung pada abad pertengahan, dalam kasus Loyola benarlah ditinjau Duran, tetapi tidak jarang keinginan mengajar lebih kuat daripada kemauan belajar. Demikian dia menyibukkan dirinya dengan mengajarkan katekismus dan ajaran iman Kristen. Di samping itu, dia membimbing beberapa orang dengan catatan yang berjudul Latin Rohani, sebuah karya yang bernama mulai disusunnya di Manresa. Kegiatan ruang kuliah semacam itu menimbulkan kecurigaan, bahkan keiri-hatian di antara sejumlah imam. Setelah kejadian itu, Loyola ditangkap lalu dipenjarakan selama 40 hari, dan setelah ia dibebaskan, Loyola dilarang untuk menyampaikan atau membicarakan hal-hal iman selama 4 tahun, yaitu sampai dia tamat dari Universitas NB. Mengapa? Sampai dia pindah dari militer ke teologi. Kesempatan memperoleh kehormatan tersebut terjadi ketika kesatuan militer disuruh mempertahankan benteng di Pamplona, Spanyol Utara, yang diserang tentara Prancis. Loyola amat berani dalam pertempuran sengit yang berlangsung, tetapi akhirnya sangat itu tidak cukup untuk memikul mundur tentara musuh tersebut. Lebih buruknya lagi, kaki kanannya patah karena kena peluru bundar asal meriam Prancis. Sesudah tentara Spanyol kalah, seorang dokter Prancis menyambung kaki yang patah itu dan menyuruh supaya pasiennya itu bawa kembali dengan hormat kepada keluarganya. Dipatahkan ulang dan dipasang lagi. Selama waktu pemulihan kesehatan itu, dia membaca buku-buku bertema kesatrian. Istananya tidak terdapat judul-judul yang diharapkan, yang ada hanya buku berjudul Riwayat Hidup Yesus karangan Rudolfus dan Floresanto, bunga kudus yang menuturkan riwayat hidup kaum kudus. Tentu saja dia menolak kedua buku. Kalau kebosanan tidak menjadi dirinya, karena memang Loyola tidak terlalu suka dalam masa pemeliharannya, akhirnya Loyola memutuskan untuk membaca buku tersebut, dan saat dia membaca buku tersebut, terbayang dalam pikirannya Loyola tentang
mengingat kehidupan dia sebelumnya, dalam arti dia membayangkan prestasi di awal Loyola ingin menjadi kesatria nanti, tapi semuanya tidak sesuai harapan Loyola karena dia terkena cedera di kakinya. Tetapi dalam keadaan itu Tuhan turun tangan berupa pikiran dan diri Loyola yang membayangkan tanggapan terhadap isi buku yang dibacanya. Seandainya saya berbuat apa yang dibuat Santo Fransiskus atau Santo Dominikus, apa hasilnya? Karena Santo Fransiskus berbuat ini dan seiring berjalannya waktu pikiran apa yang dikerjakan Loyola Universitas Paris. Kemudian di Universitas Paris, dia bersama-sama dengan 8 mahasiswa lainnya sepakat dalam maksud menawarkan tenaga mereka tanpa syarat kepada sang Paulus. Keputusan itu kemudian dijadikan sampai mereka mendirikan cekat baru, dan pengajaran Yesus disebut sebagai Kompi Yesus dengan 3 maksud, yaitu mendidik kaum muda, memberitakan kepada orang-orang yang belum mendengar, dan untuk melaksanakan perintah apapun dari Paulus dan di tempat manapun. Pada tanggal 27 September 1540, Ordo Kompi Yesus diresmikan oleh Paulus III. Kemudian ordo itu dikenal dengan nama Tujuan Kompi Yesus, membarui gereja dari dalam atau kekhususan melalui pendidikan, menerangi penyesatan atau protisme, membaca Injil kepada dunia kafir di samping Injil yang biasa bagi birawan, yaitu hidup miskin, taat dan bersilat. Maka Yesus menambahkan yang keempat, siap disediakan untuk dikirim kemana saja. Paulus menyuruh mereka untuk menyelamatkan jiwa. Di dalam tokoh-tokoh reformasi Katolik seperti Misionir Francis
langsung dan dari isi buku apapun. Dalam prosesnya digambarkan perasaan setia kepada gereja atau struktur bawahan dan atas. Dan yang dimaksud dengan bawahan adalah mengembangkan konsum untuk mengetahui dengan baik sebagaimana cara memberi perintah atau menanti perintah. Bagaimana cara memberi perintah atau menanti perintah. Bagaimana belajar